Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelompok Baul Bintang yang beranggotakan saya Opiani, Yenggo Eleonora, dan Muhammad Idris Barza. Di sini kami akan mempresentasikan PPT yang sudah kami kerjakan. Di sini saya akan memaparkan tentang ikan baul bintang. Ikan bawal merupakan spesies budidaya perikanan laut yang terbilang masih baru di Indonesia. Meskipun demikian, permintaan terhadap ikan ini terus meningkat, terutama dari pasar internasional. Baul bintang atau umumnya dikenal dengan ikan kue ini merupakan ikan perenang aktif yang tergolong dalam ikan karnivor atau predator yang memangsa ikan kecil, udang, dan binatang air lainnya. Baul bintang merupakan salah satu jenis ikan air laut yang memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi. Memaparkan teknik ikan baul bintang. Dari lokasi, persyaratan umum dalam pemilihan lokasi yang baik untuk kegiatan pembesaran ikan baul bintang adalah kedalaman perairan ideal untuk usaha pembenihan dan pembesaran ikan baul bintang adalah 5-15 meter. Tinggi gelombang yang disarankan untuk budidaya ikan baul bintang tidak lebih dari 0,5-1,0 meter. Lokasi lahan juga terlindung serta bebas dari erosi dan banjir akibat pasang surut, pasang naik, maupun luapan sungai pada musim penghujan. Dan lokasi yang jauh dari limbah buangan. Persyaratan kualitas air untuk budidaya pembesaran ikan baul bintang yaitu kecepatan arus 20-40 cm per detik, kecerahan perairan 2-10 mg per liter untuk partikel lebih dari 1 mikron dan 2-3 mg per liter untuk partikel kurang dari 1 mikron. Suhu optimal untuk pertumbuhan ikan baul bintang adalah 28-32 derajat Celcius, salinitas 29-32. Ikan baul bintang ini akan sangat baik dipelihara pada air laut dengan pH 6,8-8,4, kemudian konsentrasi DO terlarutnya 5-7 ppm. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan wadah yang digunakan untuk budidaya ikan baul bintang. Budidaya ikan baul bintang biasanya dilakukan dengan sistem keramba jaring apung atau tancap. Kedalaman ideal untuk melakukan budidaya ini berkisar 5-15 meter. Di laut lepas dengan gelombang rendah 0,5 sampai 1 meter. Ukuran keramba yang umumnya digunakan untuk budidaya ikan bawal ini berkisar 3x3 meter atau 4x4 meter. Ukuran KJA yang digunakan memiliki 4 kotak masing-masing dengan ukuran 4x4 meter. Dan KJA ini terbuat dari kayu. Sarana benih yang digunakan 5 cm dengan kepadatan 40 ekor per meter persegi. Pakan, untuk pakan yang digunakan adalah pakan buatan. Peralatan yang digunakan adalah genset, blower, timbangan, ember, drum, hapa, scope net, lambit, dan jaring. Peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengukur kualitas air, diantaranya deometer, termometer, refraktometer, dan kertas lakmus. Penebaran benih sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Sebelum penebaran benih dilakukanlah aklimatisasi karena adanya perbedaan suhu dan salinitas antara daerah asal benih atau media transportasi dengan kondisi air tempat pemeliharaan. Pada tebar yang dianjurkan adalah benih dengan ukuran 50-100 gram dengan kepadatan 100-150 per meter kubik. Namun demikian, pemeliharaan dimulai dari benih berukuran 1 inci atau 2,5 cm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan tentang pembacaan materi, yaitu pemberian pakan. Pakan diberikan 3 kali sehari dan dosis 2-3% dari total biomasa dengan rasio konversi pakan food conversion FCR 2-1
2:1, yang artinya dibutuhkan sekitar 2 kilo pakan untuk 1 kilo ikan bawal bintang yang akan dihasilkan. Frekuensi dan waktu pemberian pakan yang tepat perlu diperhatikan agar dosis pemberian pakan dari penebaran awal ikan sampai mencapai ukuran 100 gram adalah sebesar 7%. Selanjutnya dari ukuran 100-200 gram ekor, dosis pakan yang diberikan sebesar 5%. Dan ukuran ikan 200-300 gram, pemberian pakan dengan dosis 4%. Dan selanjutnya 300 gram sampai mencapai ukuran panen pakan yang diberikan dengan dosis 3% dari total biomasa ikan. Frekuensi pemberian pakan diberikan 2 kali sehari. Pakan diberikan berupa pembuatan pelet dengan kandungan protein minimal 37% dengan berbagai ukuran disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Selanjutnya yaitu sampling untuk mengetahui pertumbuhan, menentukan dosis pakan, dan angka kelulusan hidup ikan, yaitu dengan cara disampling. Sampling ikan dilakukan sebulan sekali untuk ukuran ikan di atas 50 gram dengan mengambil ikan secara acak sebanyak 10% dari jumlah ikan yang ada. Selain itu dilakukan pemilihan ukuran atau bisa kita sebut sebagai grading dengan tujuan untuk menyeragamkan ukuran ikan sehingga tidak terjadi persaingan pakan. Selanjutnya, pengendalian kesehatan dan lingkungan. Penyakit yang menyerang ikan bawal bintang biasanya disebabkan oleh bakteri, parasit, dan virus. Oleh karena itu, tindakan preventif sebagai dilakukan lebih awal, sedangkan tindakan pengobatan dilakukan ketika ikan teridentifikasi sakit. Tindakan pencegahan yang dilakukan yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara pergantian jaring, pencucian jaring setiap 1 bulan sekali, pemberian pakan yang cukup baik jumlah maupun nutrisi, dan perendaman dengan air tawar untuk ikan yang sudah terkena sakit. Selanjutnya pemanenan. Pemanenan dilakukan setelah ikan telah mencapai ukuran minimal 800 gram dengan lama pemberian pakan 6-7 bulan. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari karena pada saat tersebut suhu relatif rendah. Untuk pemanenan ikan bawal bintang dipuasakan terlebih dahulu, tidak diberi pakan selama 12-48 jam sebelum ikan dipanen. Terima kasih. Saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.